Saudara, jumpa lagi dalam acara Jala Budaya Garda TV. Kali ini kita akan membahas topik tentang Max Havelaar, sebuah buku yang sudah ditulis 160 tahun yang lampau. Namun sepertinya di Indonesia kurang mendapat tanggapan khusus karya dari Edward Douwes Dekker ini. Kali ini tamu kita adalah seorang akademisi, Bapak Dr. Aris Wuryantoro MHum. Selamat datang Pak Aris. Dan juga seorang pengamat budaya, Bapak Aris Dianto SSos, yang lebih dikenal dengan sebutan Aris Bangkong di kalangan budayawan hadir. Selamat datang Pak Aris. Ya. Baik, saya mau ke Mas Aris dulu. Saya panggil Mas Aris untuk membedakan dengan Pak Aris. Ya, Mas Aris, bagaimana menurut Mas Aris nilai-nilai humanisme di dalam buku Max Havelaar ini? Ya, di dalam buku Max Havelaar itu nilai-nilai kemanusiaan memang sangat-sangat diutamakan. Jadi justru karena nilai kemanusiaan inilah buku Max Havelaar itu menjadi sebuah buku yang sangat laris di Eropa, dan pada zaman berikutnya adalah mampu mempengaruhi pemikir-pemikir Indonesia, terutama untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Itu ya. Ya. Jadi dengan diterbitkannya Max Havelaar pada tahun 1860 kalau nggak salah itu, kemudian ada kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia untuk memberikan kebebasan untuk para bumiputra ini belajar di luar negeri gitu. Seperti hal itu. Itu adalah dampak dari penerbitan buku itu di Eropa. Sehingga mampu mempengaruhi dari parlemen Belanda pada saat itu untuk membuat kebijakan balas budi kepada politik etis terhadap wilayah koloni, yaitu Indonesia. Begitu. Kalau dari ini Pak, sosiologi sastra bagaimana Pak Aris? Iya, terima kasih. Iya, Pak Aris ini dosen sastra itu. Ya. Kalau di Jawa jadi sastra. Terima kasih Pak Titus. Yang perlu saya garis bawahi dulu bahwa Max Havelaar itu adalah karya Multatuli dalam nama samarannya ya. Nama aslinya adalah Edward Douwes Dekker. Nah, ada satu tanggapan umum bahwa Douwes Dekker ya ini. Jadi ada di sini yang perlu diketahui bahwa ada dua Douwes Dekker. Yang pertama adalah Edward Douwes Dekker, yaitu Multatuli. Yang satunya lagi adalah Ernest François Eugene Douwes Dekker, atau lebih dikenal dengan Dani Dirja Setiabudi itu. Dan itu sepupu Douwes Dekker. Jadi kakeknya Eugene Douwes Dekker itu yang Dani Dirja Setiabudi itu adalah saudaranya Edward Douwes Dekker. Itu yang perlu dulu. Nah, untuk dalam sosiologi sastranya, yang mana ada 3 ranah dalam sosiologi sastra menurut Welek ya, sama Warren, bahwa dalam karya sastra itu bisa dilihat dari sosiologi pengarangnya, sosiologi karya sastranya, dan sosiologi pembacanya. Dalam artian di sini nanti dampaknya. Dalam sosiologi pengarang berarti bahwa di sini kita melihat siapa yang membuatnya itu, karena dikatakan juga bahwa karya sastra adalah cermin, di mana saat penulis itu hidup, ya cerminan dari masyarakat yang ada ataupun cerminan dari penulisnya.
atau kondisi yang ada. Jadi potret kehidupan. Di sini bahwa Doris Dekker adalah dia sebenarnya dari orang tuanya si Multatuli aja ya. Jadi kalau Multatuli aja nanti daripada Multatuli dengan Setiabudi. Jadi Multatuli itu sama orang tuanya itu sebenarnya suruh menjadi belajar untuk menjadi menteri lah, menjadi seorang perangkat atau pejabat, tapi dia punya yang lain. Akhirnya dia bekerja, pernah jadi seorang bekerja di kantor kecil-kecilan, kemudian ke Hindia Belanda, ke Indonesia. Hindia Belanda itu pernah menjadi jadi pembantu asisten di pas kesininya di kapal itu loh, ikut orang kapal itu, terus menjadi asisten residen di Lebak itu. Akhirnya Max Havelaar ini adalah menceritakan tentang kondisi masyarakat khususnya di daerah Rangkas Bitung Rawang ya, Rangkas Bitung, yang notabene waktu itu adalah menceritakan semacam kayak ketidakadilan, penderitaan rakyat yang dilakukan karena ketidakadilan, baik itu terutama oleh kepanjang tanganan dari pemerintahan waktu itu masih VOC ya Pak. Sudah kerajaan Hindia Belanda melalui Hindia Belanda jadi melalui jadi adipatinya itu sebenarnya ya orang kita juga, orang Indonesia. Adipati Kartonotolgowo. Iya, itu di situ, tapi malah justru perilakunya melebihi orang sana itu. lebih kejam dari penjajah. Lebih kejam dari itu. Itu dari segi sosiologi pengarangnya, dari segi karya sastranya ya tadi sudah diungkapkan oleh Mas Aris bahwa dengan adanya Max Havelaar yang begitu, kalau zaman sekarang istilahnya booming loh, viral di jagat Eropa, yang akhirnya bisa mempengaruhi parlemen Eropa di sana, untuk mengatakan bahwa ini tidak benar, maksudnya ini harus dihentikan politik tanam paksa itu harus dihentikan. Karena apa? Karena yang dirugikan adalah pribumi dengan adanya terutama kopi ya, kan bercerita tentang kopi di sini. Jadi ada makelar kopi lah, Max Havelaar jadi makelar. Jadi ada makelar. Jadi ada makelar bahwa rakyat pribumi harus menanam seperti apa yang diinginkan untuk nanti dibawa ke Eropa, dan nanti dengan imbalan yang sangat kecil gitu loh. Kalau tidak nanti berarti menantang pemerintah gitu lah. Dan akhirnya dengan adanya Max Havelaar itu parlemen Eropa itu sangat menyoroti, sehingga akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan. Polisinya itu polisi dari tanam paksa menjadi balas budi, itu politik etis itu, yang mana ya harusnya pemerintah harusnya memperhatikan warga pribumi inlander ya, inlander itu. Jadi harus inlander juga harus diberdayakan, diangkat. Dengan cara apa? Ya salah satunya namanya banyak tokoh-tokoh kita untuk belajar di situ kan, untuk belajar. Karena mereka berkeyakinan bahwa dengan pendidikan maka akan mengangkat derajat daripada peradaban ini. Gitu. Jadi itu di situ. Itu untuk Max Havelaarnya lah. Ini imbasnya sosiologi pembacanya, akhirnya imbasnya apa? Itu tadi berarti sangat manjur, tulisan itu sangat manjur. Sebenarnya perjuangannya itu sangat manjur di sini.
perjuangan Multatuli untuk memotret. Dia pernah di Ambon ya kalau nggak salah. Pernah di Ambon, di Natal. Di daerah Medan lah ya. Di Natal, Ambon, segala macam yang notabene bersinggungan langsung sama masyarakat itu. Jadi dia kalau umpamanya itu ya dia ternyata yang saya lihat bahwa si Multatuli ini punya jiwa simpati dan empati kalau saya lihat. Ya, di situ dalam artian karena dia kalau cuek tidak memikirkan masyarakat situ, penduduk situ ya dia nggak ngapain, dia menulis ini karena memang orang penulis ya, jadi dia suka jadi mengangkat hal-hal yang real ya. Hal-hal yang real ini apa yang bisa dia perjuangkan, dia berikan pada inlander tersebut di mana dia itu hidup bekerja dan hidup di situ gitu. Jadi umpamanya kalau sekarang ya adalah istilahnya CSR itu ya kan. Jadi ya corporate social responsibility itu. Jadi ada pertanggungjawabannya itu. Ada keberpihakan. Istilahnya sekarang keberpihakan siapa? Keberpihakan perusahaan atau pemerintah yang notabene dia memiliki perusahaan di situ ya, orang situ diperdayakan, jangan diperdayakan. Jadi bisa hidup lebih layak lagi. Kalau dilihat dari sisi romantisme dalam novel ini sendiri gimana, Mas Aris? Ya, itu sangat menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi. Jadi seorang Multatuli atau Douwesdekker dia harus berhadapan dengan sistem di mana dia bekerja. Dia merupakan bagian dari sebuah sistem itu sendiri, di mana kerajaan Belanda memiliki wakil di Nusantara ini namanya Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal memiliki bawahan yang namanya Residen. Presiden memiliki bawahan yang namanya asisten residen. Itu sebagai kesatuan administrasi. Itu harus memiliki ritme yang sama dengan pemerintahan lokal yang ada, yaitu bupati. Jadi posisi bupati itu sejajar dengan posisi asisten residen. Nah, yang terjadi adalah ketika orientasi adalah hasil. Maka penguasaan akan komoditi tadi itu sangat ditentukan oleh tingkat dalam tanda kutip kecerdikan dari bupati tersebut, sehingga ini juga mencapai targetnya, sehingga komoditi yang dibawa ke Eropa itu benar-benar sudah fix dan siap diterima pasar. Nah, dalam sistem ini dan karena sistem sosial yang ada, posisi yang paling lemah adalah posisi dari warga masyarakat itu sendiri. Nah, hal itu terbukti bahwa yang dikritisi oleh Multatuli adalah Raden Adipati Kartanegara, di mana sebelumnya dia itu Demang, tapi diangkat oleh Belanda menjadi bupati. Sedangkan bupati sebenarnya yang disingkirkan oleh Belanda itu lebih banyak berada di lapangan untuk mengkritisi sistem dari bupati tersebut dan juga pemerintah Belandanya itu. Nah, pada titik inilah seorang Multatuli berada dalam posisi dilematis. Apakah dia harus menceritakan apa adanya, menceritakan tentang realitas yang ada, atau di sistemnya itu? Akhirnya dia mengalami perbenturan karena dia sendiri juga akhirnya digencet oleh sistem itu sendiri. Maka dia akhirnya mengundurkan diri, pulang ke Eropa, dan akhirnya tinggal di Belgia untuk menuliskan itu, renungan-renungan, pengalaman-pengalaman dia. Dan yang unik adalah pada saat buku itu selesai ditulis, iklim di Eropa, humanisme itu juga sedang mencapai titik puncaknya, sehingga inilah yang menjadi pendorong
ketika menjadi sebuah gerakan sosial dan politik di Eropa mampu mempengaruhi suara di parlemennya, kebijakan berbentuk buku karya ini banyak dibaca oleh orang tentang realitas yang terjadi di India. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik, Pak Titus. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Pemirsa tetap di Jala Budaya, kita akan masuk pada sesi kedua nanti.